Pernah dengar nama yang rasanya nggak cukup dijelasin dengan satu kata aja? Nah, dalam sejarah Indonesia, ada beberapa tokoh yang seperti itu. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas salah satu yang paling luar biasa, Hamka. Coba kita lihat. Dia ini ulama, tapi sekaligus juga sastrawan yang karyanya dicintai jutaan orang. Dia seorang filsuf, pemikir ulung, sekaligus politikus yang berani bersuara. Dan puncaknya, pahlawan nasional. Lengkap banget kan? Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya satu orang bisa jadi semuanya itu? Dan bukan cuma jadi, tapi hebat di setiap bidangnya. Nah, jawabannya ada di perjalanannya yang jujur aja nggak biasa. Penuh pemberontakan, penolakan, dan yang paling penting, prinsip yang nggak bisa ditawar. Oke, kita mulai dari awal. Bagian 1, pendidikan seorang pemberontak. Disinilah identitasnya mulai terbentuk. Semuanya berawal dari sebuah tindakan, penolakan. Satu keputusan yang bakal mengubah jalan hidupnya selamanya. Jadi gini, bayangin deh, waktu anak-anak lain sibuk ngejar ijazah, Hamka muda justru ngerasa kayak di penjara di sekolah. Dia bosan banget sama sistem yang cuma hafalan melulu. Buat dia, ada cara belajar yang jauh lebih seru. Ya, langsung terjun ke dunia nyata. Dan beneran loh, dia lakuin itu. Umur 15 tahun, dia udah keliling Minangkabau sendirian. Sampai-sampai ayahnya ngasih julukan si bujang jauh. Nggak bertahan di rumah. Setahun kemudian, umur 16, dia udah merantau ke Jawa. Belajar langsung dari tokoh-tokoh pergerakan nasional. Terus umur 19, dia berangkat ke Mekah. Bukan cuma buat haji, tapi buat kuliah langsung. Menyerap ilmu Islam dan sastra Arab dari sumbernya. Jadi sekolah dia tuh ya dunia ini. Nah, ini bagian yang paling ironis. Waktu dia coba ngelamar jadi guru, tahu nggak apa yang terjadi? Dia ditolak mentah-mentah. Alasannya, sepele, nggak punya ijazah. Tapi, justru karena pendidikan dunia nyatanya itulah, dari semua perjalanan dan buku yang dia lahap, dia malah dihormati sebagai salah satu pemikir paling hebat di negeri ini. Keren kan? Oke, lanjut ke babak berikutnya. Bagian 2, kekuatan pena. Di sini kita akan lihat gimana dia menjadi suara sebuah generasi. Setelah lulus dari sekolah kehidupan, Hamka nemuin senjatanya yang paling ampuh, tulisan. Dia jadi editor majalah, namanya Pedoman Masyarakat. Dan lewat majalah inilah suaranya didengar ribuan orang. Tulisannya itu loh, tajam, relevan, pokoknya benar-benar ngebentuk obrolan publik saat itu. Dari Medan, pemikirannya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Gak berhenti di situ, dia masuk ke dunia sastra. Novel pertamanya, Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu langsung bikin heboh. Kenapa? Karena di balik kisah cinta yang tragis, novel ini sebenarnya berani banget mengkritik adat Minang yang kaku soal kelas sosial. Terus, muncullah mahakaryanya. Pasti banyak dari Anda yang tahu judul ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini bukan sekedar novel cinta picisan ya, ini adalah tamparan keras lewat tulisan, kritik tajam soal adat yang menghalangi cinta sejati. Gak heran ceritanya begitu melegenda dan masih dibaca sampai sekarang. Tapi, tentu aja nggak semua orang suka. Karyanya ini bikin kontroversi besar. Bayangin aja, ada yang sampai kaget. Hah? Seorang ulama kok nulis novel cinta-cintaan? Bahkan saking gak sukanya, ada kritikus yang sampai menjulukinya Kiai Cabul. Gila kan? Tapi buat Hamka, ya santai aja. Baginya, sastra itu cuma cara lain buat berdakwah. Nah, pena Hamka yang tajam itu ternyata pedang bermata dua. Di satu sisi bikin dia terkenal, tapi di sisi lain justru menyeretnya ke konflik langsung dengan penguasa. Kita masuk bagian ketiga, prinsip dan penjara. Ini adalah soal keyakinan dan konflik. Jadi gimana ceritanya sampai bisa begitu? Pertama, dia gabung Partai Masyumi. Terus, dia ini vokal banget. Secara terbuka mengkritik demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno yang menurutnya terlalu otoriter. Akibatnya, pemerintah mulai gerah. Majalahnya dilarang terbit. Dan puncaknya, di tahun 1964, dia ditangkap. Dituduh subversif, dipenjara tanpa diadili. Tapi, lucunya, rencana pemerintah buat membungkam dia malah jadi senjata makan tuan. Justru di dalam sel penjara yang sempit itulah, jauh dari gangguan dunia luar, Hamka malah menemukan fokus yang luar biasa. Penjara nggak bisa mematahkan semangatnya. Malah, disitulah dia melahirkan karya terbesarnya. Dan karya itu adalah Tafsir Al-Azhar. Bayangin, 30 jilid tafsir Al-Quran lengkap. Dia selesaikan semuanya selama 2 tahun di penjara. Ini bukti nyata kan?
Pemerintah mungkin bisa memenjarakan badannya, tapi mereka sama sekali nggak bisa memenjarakan pikirannya. Ini adalah puncak pencapaian intelektual dan spiritualnya. Begitu bebas, nama Hamka justru makin bersinar. Reputasinya sebagai orang yang teguh berprinsip makin kokoh. Ini membawa kita ke babak terakhir hidupnya. Bagian 4, warisan abadi, di mana dia menjadi sang begawan bangsa. Di tahun 1975, pemerintah Orde Baru membentuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan coba tebak siapa yang terpilih jadi ketua pertamanya? Betul, para ulama dari seluruh Indonesia satu suara memilih Hamka. Ini nunjukin betapa besar hormat orang-orang padanya, termasuk pemerintah yang dulu memenjarakannya. Tapi, ujian terbesar terhadap prinsipnya datang di akhir karirnya. Tahun 1981, MUI di bawah kepemimpinannya mengeluarkan fatwa yang, sangat kontroversial. Isinya menyatakan haram bagi umat Islam untuk ikut dalam perayaan Natal. Pemerintah Soeharto langsung panik. Fatwa ini dianggap bisa mengganggu kerukunan nasional. Menteri Agama saat itu sampai turun tangan langsung, menekan Hamka buat mencabut fatwa itu. Nah, disinilah Hamka dihadapkan pada pilihan yang super sulit, nurut sama pemerintah atau setia sama keyakinan agamanya. Dan apa jawaban Hamka? Tegas, dia menolak mencabut fatwa itu. Buat dia, jabatan ketua MUI itu amanah, bukan kekuasaan. Kalau disuruh milih antara jabatan dan prinsip, dia akan selalu pilih prinsip. Jadi dia melakukan sesuatu yang nggak pernah diduga orang, dia memilih mundur dari jabatannya. Sebuah tindakan yang bikin geger se-Indonesia saat itu. Kisah hidup Hamka, dari seorang anak pemberontak yang belajar sendiri sampai jadi panutan moral sebuah bangsa. Akhirnya, meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Coba kita renungkan, di tengah hidup kita yang penuh tekanan dan tuntutan buat kompromi ini, kira-kira prinsip apa sih yang gak akan pernah kita korbankan apapun harganya?